Hey Skrulls, setelah kematian Maria Hill yang bikin cukup shock di ending episode sebelumnya, kali ini episode 2 Secret Invasion lagi-lagi bikin mind-blowing dengan terrevealnya rahasia para Skrull di bumi dan rencana grafik yang nge-set up kemunculan Super Skrull di MCU. Episode ini juga ditutup dengan sebuah ending plot twist yang melibatkan Nick Fury dan istrinya yang bakal punya peran penting di series ini. So, langsung aja kita breakdown episode kedua kali ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Secret Invasion episode 2 berjudul Promise dibuka dengan sebuah flashback yang terkoneksi dengan kejadian di film Captain Marvel, di mana ini menjawab misteri dari episode sebelumnya tentang alasan kenapa Graphic memimpin para Skrull untuk menginvasi bumi. Nah, sequel ini dimulai dengan meng-highlight beberapa kejadian yang terjadi di film Captain Marvel yang mengambil set waktu di tahun 1995, di mana Nick Fury saat itu diceritakan melakukan kontak pertama dengan bangsa Skrull yang di-lead sama Talos dan akhirnya ngebantu mereka bersama Captain Marvel untuk mencari rumah baru di galaksi. Kita ingat di ending film Captain Marvel, para Skrull yang di-lead sama Talos ini menggunakan pesawat Lightspeed Engine buatan Marvel untuk pergi menjelajah galaksi bersama Captain Marvel untuk mencari planet baru. Turns out, rencana ini gagal karena seperti yang terlihat di tahun 1997, para Skrull ternyata masih ada di bumi. Dan dari dialognya Talos, kita tahu dalam misi Skrull mencari rumah baru, mereka malah menemukan kalau bangsa Kree yang membenci mereka masih mempersekusi bangsa Skrull di planet manapun. Ini membuat Talos dan para Skrull yang masih terpencar di galaksi akhirnya kembali ke bumi untuk mengungsi dan mendapatkan perlindungan dari Nick Fury. Apalagi bumi bisa dibilang punya habitat yang mendukung para Skrull untuk hidup. Terbukti dari tanaman mereka, Santo Milica, yang bisa tumbuh di tanah bumi. Dan seperti yang kita tahu di ending film Captain Marvel, Carol Danvers juga berhasil membuat pasukan Kree kabur setelah Carol menghancurkan salah satu spaceship mereka. Nah, ini membuat Kree nggak akan berani macam-macam apalagi menyerang bumi, yang akhirnya membuat bumi jadi tempat tinggal yang aman buat bangsa Skrull karena nggak berada dalam jangkauannya bangsa Kree. Nah, setelah Nick Fury dan Captain Marvel gagal mencarikan bangsa Skrull rumah baru, Nick Fury akhirnya bertanggung jawab atas keberadaan bangsa Skrull di bumi dengan membuat perjanjian baru dengan mereka. Dia dan Carol Danvers berjanji akan mencarikan rumah baru untuk bangsa Skrull, tapi sebagai gantinya, para Skrull yang ada di bumi harus bekerja sebagai mata-mata untuk Nick Fury. Ini akhirnya menjelaskan kenapa S.H.I.E.L.D. yang di-lead sama Nick Fury ini bisa menjadi salah satu spy agency yang sukses dan dipercaya sama pemerintah dunia untuk mengurus masalah keamanan. Karena dengan bantuan Skrull sebagai mata-mata yang bisa shape-shifting, Nick Fury dan S.H.I.E.L.D. bisa mendapatkan segala macam informasi intelijen yang mereka butuhkan untuk menangani ancaman dunia. Sayangnya, janji ini terlalu berat buat dipenuhi sama Nick Fury. Karena Nick Fury pada akhirnya malah sibuk ngurusin S.H.I.E.L.D. dan stasiun luar angkasanya yang seolah meninggalkan para Skrull ini. Nah, ini membuat para Skrull yang dulu bekerja untuk Nick Fury termasuk Graphic malah berbalik melawan dan menginvasi bumi. Di scene flashback ini kita juga bisa ngelihat momen pertama kalinya Nick Fury bertemu dengan Graphic kecil. Graphic adalah salah satu anak Skrull yang kedua orang tuanya terbunuh dalam perang terakhir melawan bangsa Kree. Graphic sendiri somehow berhasil kabur ke belakang musuh dan menerbangkan pesawat sendiri sampai ke bumi. Dari cerita ini kita bisa tahu bagaimana menyedihkannya cerita Graphic dan perjuangannya untuk menyelamatkan bumi yang membentuk karakternya hingga bisa jadi seperti ini. Graphic sendiri di sini diintroduce ke Nick Fury sama salah satu partner Skrull-nya yaitu Farah. Farah kalau di komik New Avengers adalah salah satu kesatria dari Knights of the Infinite, kelompok hybrid Skrull Kree yang di-lead sama Dorek Supreme untuk menyatukan Skrull dan Kree yang saling berkonflik. Farah juga pernah diselamatkan sama Wiccan dan Hulkling dari tim Young Avengers dari penyihir jahat Moridun yang membantai seluruh Knights of the Infinite. Nah, dilihat dari kontur muka dan nada bicaranya, Farah ini sepertinya adalah Skrull yang sama dengan Skrull yang jadi istrinya Nick Fury, yaitu Priscilla Fury di ending episode. Kalau kita perhatikan di jari Farah, kelihatan ada semacam cincin dengan bentuk unik yang di ending episode justru nggak kelihatan lagi. Cincin ini mungkin menunjukkan kalau dulu di planet Skrullos, Farah mungkin udah punya pacar nih atau suami, dimana pasangannya ini bisa jadi udah mati dalam konflik Kree dan Skrull. Tapi karena dia udah nikah sama Nick Fury, cincinnya ini akhirnya ya dilepas dan digantikan dengan cincin Nick Fury tentunya. Ke masa sekarang, kita bisa ngelihat aftermath setelah insiden pemboman yang dilakukan Graphic di Moskow.
Salah satu anak buah grafik yaitu Brogan yang sebelumnya meniru wajah dari kelompok leader AAR Martin Wallace akhirnya dijadikan martir sama grafik untuk memicu perang dunia antar Amerika dan Rusia. Dimana ini kelihatan dari aksi Brogan yang terus bilang kalau dia adalah orang Amerika saat ditangkap sama keamanan. Yang di sini dilakukan Brogan untuk membuat pemerintah Rusia percaya kalau Amerika adalah dalang di balik pemboman Moskow dan meningkatkan tensi perang di antara kedua negara superpower ini. Sementara Brogan ditangkap, Talos kembali menggunakan penyamarannya di episode 1 untuk membantu Nick Fury kabur dan menyelundupkan dia ke kereta menuju Warsawa. Dalam perjalanannya, Nick Fury cerita ke Talos soal masa kecilnya dulu saat dia dan ibunya melakukan perjalanan kereta dari Alabama ke Detroit. Ini dilakukan di masa segregasi ras yang memisahkan orang kulit putih dan orang kulit hitam di Amerika. Di mana dalam perjalanan dia dan ibunya bakal menghabiskan waktu dengan main Tell Me Something I Don't Know. Nah, cerita ini ternyata digunakan sama Nick Fury untuk membuat Talos nyaman dan secara terselubung mencari informasi dari Talos soal keberadaan para Skrull di bumi. Nah, taktik yang sama sebenarnya pernah digunakan Nick Fury di film Captain America Winter Soldier, di mana Nick Fury menggunakan cerita kakek yang jadi penjaga elevator untuk ngasih pesan ke Captain America kalau dia nggak percaya siapa-siapa sebelum Nick Fury nunjukin Project Insight ke Captain Amerika. Di conversation ini, Talos menceritakan soal kehancuran planet Skrullos yang diserang sama bangsa Kree. Nah, di komik, Skrullos adalah planet kampung halaman dari bangsa Skrull yang dihancurkan sama Galactus. Dan sejak itu, bangsa Skrull jadi percaya pada sebuah ramalan kalau di masa depan mereka ditakdirkan untuk menaklukkan sebuah planet biru, yaitu bumi, sebagai rumah baru mereka. Yang mana ini jadi setup untuk event crossover Secret Invasion di komiknya. Bedanya di MCU, setelah hancurnya planet Skrullos, bangsa Skrull yang diburu sama Kree akhirnya kabur ke seluruh penjuru galaksi untuk mencari tempat mengungsi yang aman. Dimana menurut Talos, sebagian dari para Skrull akhirnya tinggal di sebuah koloni yang dibuat sama Kaisar Droge. Nah, Droge kalau merefer ke komik Secret Invasion adalah leader dari divisi sains Kekaisaran Skrull yang sudah meneliti dan bereksperimen dengan anggota Illuminati yang berhasil ditangkap sama para Skrull. Berkat penelitian itu, para Skrull akhirnya bisa menemukan cara untuk memanipulasi DNA mereka supaya bisa menciptakan ras Skrull baru yang punya kemampuan untuk meniru tampilan dan kekuatan super dari target mereka. Dimana Super Skrull inilah yang akhirnya digunakan sama Queen Veranke untuk mulai menginvasi bumi. Di conversation ini akhirnya nunjukin ke kita bagaimana Nick Fury bener-bener gak aware soal pergerakan para Skrull di bumi sekarang. Karena di sini dia aja baru tahu kalau ada jutaan bangsa Skrull yang bersembunyi di bumi. Dimana ini adalah para Skrull di luar koloni Kaisar Droge yang menjawab panggilan Talos untuk datang ke bumi. Dan karena gak aware sama hal ini, Nick Fury akhirnya jadi lengah dan gak bikin rencana untuk mengantisipasi keberadaan mereka, yang pada akhirnya berujung pada kejadian Secret Invasion ini. Padahal dari awal sebenarnya Nick Fury bisa aja membuat sebuah device untuk mendeteksi bangsa Skrull dengan menganalisis DNA mereka. Atau paling nggak melakukan monitoring pada semua Skrull yang datang ke bumi supaya dia dan S.H.I.E.L.D. bisa mengontrol keberadaan mereka. Cuman ini nggak dibuat sama Nick Fury dan makanya nggak heran kalau para Skrull sekarang in the end bisa menyusup dan melakukan invasi rahasia ke bumi. Apalagi sejak kejadian blip, Nick Fury ini jarang banget ada di bumi dan lebih memfokuskan diri untuk mengurus stasiun luar angkasa Saber. Yang membuat Talos jadi sulit juga berkomunikasi dengan Nick Fury. Makanya Talos akhirnya mengambil inisiatif sendiri untuk memanggil bangsa Skrull ke bumi tanpa sepengetahuannya Nick Fury, yang membuat para Skrull akhirnya makin tidak terkontrol dan tidak terlacak. Talos sendiri berharap dengan bantuan Nick Fury dia bisa membuat para Skrull dan manusia bisa hidup berdampingan di bumi. Ini jelas dibantah sama Nick Fury yang bilang ke Talos kalau manusia aja nggak bisa hidup berdampingan satu sama lain dan selalu berperang. Apalagi kalau didampingin sama Skrull yang makin jadi-jadi perangnya. Dan Nick Fury bilang kalau nggak cukup ruang dan toleransi untuk hidup berdampingan dengan spesies lain di bumi. Padahal kita tahu nih sebenarnya ada spesies lain yang hidup di bumi dan diterima aja sama manusia. Itulah yang terjadi di New Asgard. Para Asgardian buktinya nih bisa hidup damai, bahkan at some point mereka menjalin kerjasama dengan negara lain seperti Amerika di bawah Presiden Reason yang melakukan perjanjian perdagangan dengan mereka. So sebenarnya skenario yang sama bisa aja terjadi pada bangsa Skrull, dimana dengan para Skrull yang mereveal keberadaan mereka di bumi dan menunjukkan siapa mereka sebenarnya, ini sangat memungkinkan untuk semua negara akan menerima bangsa Skrull dan memungkinkan mereka bakal diberikan satu wilayah di bumi untuk dijadikan rumah baru mereka. Tapi karena dari awal keberadaan mereka udah disembunyikan sama Nick Fury, jadi agak sulit nih buat manusia dan bangsa Skrull bisa get along. Apalagi kemampuan shape-shifting mereka yang membuat manusia bisa jadi tambah curiga sama para Skrull. Karena sewaktu-waktu bisa aja mereka menggunakan kekuatannya untuk menginvasi setiap negara secara rahasia.
In the end, conversation ini membuat hubungan Nick Fury dan Talos jadi agak renggang, sehingga mereka kemudian pisah dan mengambil jalan masing-masing untuk menyelesaikan masalah mereka ini. Dari Rusia kita pindah ke London, di mana kita melihat Nick Fury mengantarkan peti jenazahnya Maria Hill ke ibunya Elizabeth Hill. Kalau di komik, Maria Hill sebenarnya punya peran penting di event Secret Invasion, di mana dia adalah orang yang menggantikan Nick Fury sebagai Director S.H.I.E.L.D. dan mengumpulkan orang-orang yang benar-benar dia percaya untuk melawan bangsa Skrull di bumi. Selagi Nick Fury bekerja di luar sistem untuk mencari cara menghentikan invasi ini. Tapi sayangnya di series ini, perjalanan Maria Hill justru harus berakhir setelah ditembak mati sama Graphic. Di episode sebelumnya, para fans mungkin masih belum yakin kalau yang ditembak di ending ini adalah Maria Hill yang asli. Meskipun faktanya setelah mati, jasad dari Maria Hill ini nggak berubah jadi Skrull seperti Skrull yang mati pada umumnya. Nah, episode 2 ini makin mengkonfirmasi kalau Maria Hill memang benar-benar mati. Apalagi setelah kita ngelihat peti mati yang ngebawa jasad dari Maria Hill yang terbunuh di Moskow. Elizabeth Hill menyalahkan Nick Fury atas kematian putrinya, yang sekilas mengingatkan gue sama salah satu scene di film Captain America Civil War yang menunjukkan bagaimana seorang ibu bernama William Sharpe, pegawai Departemen State Amerika, menyalahkan Tony Stark atas kematian putranya Charlie Spencer di Battle of Sokovia. Kalau di Civil War, Tony Stark akhirnya move on dengan kerjasama bareng pemerintah dunia untuk menyelesaikan masalah Avengers. Tapi kalau di series ini, Nick Fury justru move on dengan menyelesaikan masalah invasi ini sendirian. Apalagi sekarang Nick Fury malah jadi buron karena insiden pemboman Moskow. Berikutnya, Graphic terlihat melakukan pertemuan dengan Dewan Skrull. Mereka menginterogasi Graphic karena beberapa aksi terornya di dunia, termasuk di Moskow, yang dianggap merusak stabilitas dunia dan mengancam keberadaan Skrull. Di meeting ini kita akhirnya di-reveal kalau para Skrull somehow berhasil menyusup ke posisi-posisi penting di dunia. Mulai dari news anchor bernama Chris Stern dari portal berita Amerika yang terinspirasi dari Fox News. Lalu Perdana Menteri Inggris Pamela Lawton, Sekjen NATO Sergio Kaspani, dan dua karakter lainnya yaitu Charlie Sagar yang kayaknya ini adalah petinggi dari suatu negara, dan Jack Hugbin yang sepertinya adalah CEO dari semacam startup teknologi yang berpengaruh di dunia. Ini sebenarnya juga terjadi di komiknya, di mana saat menginvasi bumi, para Skrull nggak cuma menyamar menjadi superhero di bumi, tapi mereka juga menyamar menjadi berbagai petinggi negara, bisnismen, influencer, dan tokoh-tokoh penting yang berpengaruh di dunia. Graphic akhirnya membela diri dengan meng-highlight bagaimana Nick Fury nggak bisa menepati janjinya dan meninggalkan mereka di bumi. Graphic juga nge-mention bagaimana manusia ditakdirkan untuk menghancurkan satu sama lain, yang akhirnya menjadi salah satu motivasi Graphic untuk merebut keberadaan bumi dan menjadikannya sebagai rumah yang layak untuk bangsa Skrull. Sekjen NATO kemudian ngerespon Graphic dengan nanya bagaimana jika Avengers kembali. Loh, kembali emangnya Avengers bubar ya? Oh mungkin bubar. Meskipun kita tahu nih ada kayak Hulk atau Captain Marvel yang masih ngurusin soal ancaman ke bumi, tapi kayaknya Avengers sebagai sebuah grup ini dikatakan hilang atau bubar setelah event Endgame. Nah, dengan santainya nih si Graphic ngejawab, kalian pikir aku belum pikirkan itu. Ini menunjukkan kalau Graphic sudah mempersiapkan rencana yang matang, bahkan kalau harus melawan Avengers. Nah, ini nge-refer ke program Super Skrull yang diinisiasi Graphic untuk meningkatkan kekuatan bangsa Skrull dengan DNA alien yang mereka temukan di bumi. In the end, Perdana Menteri Inggris akhirnya menobatkan Graphic sebagai Jenderal Skrull di masa perang, yang memungkinkan Graphic untuk memobilisasi seluruh bangsa Skrull yang ada di dunia untuk menginvasi bumi. Semua dewan setuju kecuali Shirley yang menentang perangnya Graphic. Tapi Graphic di sini memperbolehkan Shirley ini pergi dengan aman, yang sepertinya adalah bagian dari rencana Graphic untuk memancing Talos keluar. Karena nggak lama setelah itu, Shirley ini kemudian mengontak Talos dan Talos pun meminta bantuan Shirley untuk men-setup meeting di mana Talos bisa bertemu dengan Graphic untuk ngobrol. Graphic akhirnya kembali ke markasnya ke New Skrullos dan disambut sama para Skrull yang ada di sana. Di tengah sambutan itu, Graphic kemudian nyapa salah satu anak buahnya bernama Kriga dan bilang, semua ini nggak bakal terjadi tanpa kamu. Ini menunjukkan betapa pentingnya karakter Kriga ini di rencananya Graphic. By the way, kalau nge-refer ke komik, Kriga ini adalah Super Skrull yang jadi leader dari ras Lava Man yang hidup di planet Galactus. Kriga sendiri punya kemampuan super dari para hero-nya Fantastic Four. Berikutnya, Gia akhirnya mereveal rencana rahasia Graphic untuk mengupgrade para Skrull yang di sini melibatkan seorang saintis bernama Dr. Rosa Dalton. Rosa Dalton adalah karakter original dari series ini dan sepertinya dia adalah Skrull karena dari bagian filenya terlihat ada tulisan Active Chamber yang refer kepada tempat pasukan Graphic menyimpan para manusia yang dijadikan identitas penyamaran mereka. Dr. Rosa sendiri dan partnernya meneliti berbagai macam sampel DNA untuk memperkuat bangsa Skrull dan somehow dia juga membuat semacam mesin
mesin yang fungsinya untuk menggabungkan DNA Skrull dan DNA sampel lewat proses radiasi yang akhirnya bakal menciptakan ras baru Skrull yang dikenal sebagai Super Skrull. Nah, buat yang belum tahu, Super Skrull adalah pasukan elit dari bangsa Skrull yang punya kekuatan untuk meniru tampilan sekaligus kekuatan super dari target mereka, dari mulai superhero, villain sampai makhluk kosmik lainnya. Awalnya, para Super Skrull ini diciptakan lewat sebuah eksperimen yang membuat mereka punya implan cybernetik yang bisa digunakan untuk memunculkan kekuatan tertentu. Tapi setelah para Skrull berhasil meneliti superhero Illuminati, mereka akhirnya menemukan kunci untuk memanipulasi DNA mereka dengan DNA manusia super yang membuat mereka menjadi Super Skrull. Super Skrull sendiri biasanya adalah ksatria Skrull yang mengikuti serangkaian eksperimen untuk mendapatkan kekuatan super. Mereka terlibat dalam misi penyamaran atau untuk menjadi pasukan garis depan di pertempuran. Tapi dalam beberapa case, Super Skrull ini bisa juga adalah klon yang dibuat khusus untuk tujuan tertentu. Kembali ke seriesnya, saat Dr. Rosa ketemu sama Pagan. Di sini Dr. Rosa nge-mention kalau Pagan belum mendapatkan sesuatu yang bernama Harvest. Dr. Rosa juga bilang kalau pilihan DNA kita masih terbatas. Nah, ada kemungkinan Harvest ini nge-refer ke beberapa variasi DNA super yang mereka incar dan bakal digunakan untuk mengupgrade Skrull menjadi Super Skrull. Tapi saat ini masih belum mereka eksekusi karena stok DNA mereka yang menurut Dr. Rosa ini masih sangat kurang. Anyway, dalam proses investigasinya, dia berhasil membuka file Dr. Rosa Dalton dan akhirnya menemukan fakta baru. Kalau tim grafik ternyata membantu Dr. Rosa untuk mengumpulkan beberapa sampel DNA dari monster dan manusia super di seluruh dunia. Mulai dari DNA Groot atau Flora Colossus dari planet X, di mana DNA ini mereka dapat di dekat Avengers Compound nih sepertinya, yang jadi lokasi dari Battle of Earth. Bagian tubuh Groot ini sepertinya tertinggal saat Groot membantu Avengers melawan Thanos di sana. Berikutnya juga ada sampel DNA dari Frost Beast, monster Jotunheim yang muncul di film Thor pertama dan juga kedua, di mana monster ini bisa muncul ke bumi saat Malekith menggunakan Aether untuk menciptakan Convergence dan membuat sebuah portal yang memungkinkan Frost Beast untuk berpindah ke kota Greenwich. Which is monster ini somehow dikalahkan sama Shield dan asetnya sepertinya disimpan sama The Odyssey. Next ada tangan Cool Obsidian, salah satu anak buah Thanos yang ditugaskan sama Ebony Maw untuk mengambil Time Stone Doctor Strange di bumi. Dimana karakter Cool ini mati dibunuh sama Bruce Banner di Battle of Wakanda. Dan tangannya sendiri ini berhasil dipotong sama Wong, dan potongan tangannya yang tersisa ini mungkin diambil sama The Odyssey dan akhirnya berhasil didapatkan sama para Skrull. Dan terakhir ada Extremis, manusia super hasil eksperimennya Aldrich Killian yang punya tingkat healing yang tinggi dan kemampuan untuk memanipulasi panas tubuh mereka. Dimana ini terakhir kita lihat bertarung dengan salah satu agent Black Widow di film Shang-Chi. Nah, kalau kita perhatikan beberapa DNA yang dikumpulkan sama Dr. Rosa, kekuatan DNA ini sebenarnya mirip dengan karakter Super Skrull pertama di komik, yaitu Kl'rt. Dia punya kemampuan untuk meniru kekuatan dari para hero Fantastic Four. Nah, ini memiliki kemiripan dengan DNA yang tengah dikumpulkan, seperti Groot yang punya kemampuan memanjangkan anggota tubuhnya seperti Mr. Fantastic. Terus Extremis yang bisa memanipulasi panas seperti Human Torch, dan Cool Obsidian yang bisa mengeraskan kulit mereka seperti The Thing. Dan sepertinya dengan stok-stok DNA yang ada ini akan mengambil referensi langsung dengan karakter Kl'rt yang ada di komik. Nah, kita tahu juga kalau The Odyssey adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk membersihkan sisa-sisa pertempuran para superhero dan menangani para manusia super yang mengancam bumi. So, dengan tim grafik yang berhasil mendapatkan beberapa sampel DNA yang seharusnya jadi kewenangan The Odyssey untuk menyimpannya. Itu artinya The Odyssey sekarang sudah disusupi sama Skrull. Dimana dari sinilah mereka bisa mendapatkan akses DNA yang berguna untuk program Super Skrull mereka. Selain itu, dengan The Odyssey yang sejauh ini udah berurusan dengan berbagai manusia super dan membersihkan sisa pertarungan Avengers. Bukan nggak mungkin para Skrull akan menemukan banyak opsi DNA lainnya yang ada di storage-nya The Odyssey. Seperti DNA alien Chitauri, DNA clandestine yang ditangkap The Odyssey, DNA She-Hulk dari sampel darah yang diambil di Intelligentsia, DNA Abomination yang ditahan sama The Odyssey, dan masih banyak DNA lainnya yang bisa menambah power set untuk upgrade Super Skrull. Salah satu kandidat yang bakal jadi Super Skrull adalah si Grafik, dimana di trailernya kita udah ditunjukin bagaimana Grafik punya kekuatan dari Groot dan Cool Obsidian yang membuat dia bisa memanjangkan tangannya dan membuat tangannya bisa menjadi besar. So, hampir dipastikan project Super Skrull ini bakal berhasil dieksekusi dengan DNA yang sudah dikumpulkan saat ini.
Sementara itu di tempat lain, agen MI6 Sonya Falsworth akhirnya mulai beraksi dengan menginterogasi Brogan, salah satu anak buahnya Grafik yang ditangkap sama keamanan Rusia. Dimana proses interogasinya mengingatkan gue sama scene interogasinya Dolores Umbridge di film Harry Potter and the Order of the Phoenix. Meskipun gak dapat lokasi dari Grafik, Sonya akhirnya malah tahu dari Brogan soal rencana dari Grafik untuk membangun mesin Super Skrull dan melibatkan pasangan Dalton sebagai tim penelitinya. Dimana ini membuat Sonya selangkah lebih depan dibanding Nick Fury untuk mendapatkan informasi dari rencana Skrull. Di scene berikutnya, di konferensi keamanan darurat di London, kita bisa melihat Kolonel Rhodes atau Rudy yang mewakili Presiden Red Sun untuk membahas keterlibatan Maria Hill dan Nick Fury di insiden bom Moskow. Di sana ada delegasi dari Slovakia yang terlihat meremehkan Rudy. Rudy lalu bilang kalau dia bakal pakai suitnya dan ngebom Slovakia kalau dia ngeremehin lagi. Dan ini nyambung dengan dialognya Rudy selanjutnya yang bilang kalau dia punya setelan yang berbahan titanium. Nah, ini nunjukin kalau Rudy masih punya armor war machine dan sewaktu-waktu bisa dia pakai lagi untuk beraksi tentunya. Nick Fury akhirnya mencoba ketemu sama Rudy dan ngasih warning soal jaringan mata-mata global yang di sini di-refer sebagai Skrull sebenarnya. Tapi Rudy malah nyangka ini adalah Hydra karena sebelumnya agen Hydra sudah menyusup di SHIELD dan posisi penting di pemerintahan untuk menjalankan rencana mereka untuk menguasai dunia. Nick Fury bahkan nge-mention soal Alexander Pierce yang dianggap sebagai pemimpin yang gak becus. Dimana di film Captain America Winter Soldier, Alexander Pierce adalah sekretaris yang ada di bawah World Council Security yang diam-diam adalah leader dari Hydra dan menggunakan powernya untuk mengontrol SHIELD demi kepentingan Hydra. Nah, dialog selanjutnya menunjukkan bagaimana Colonel Rhodes mereveal kalau dia sudah tahu soal eksistensi para Skrull dari 15 tahun yang lalu. Yang artinya Rudy mengetahui ini bertepatan setelah dia debut di War Machine di film Iron Man 2. Saat Nick Fury nge-reveal ke Rudy kalau bumi sekarang diinvasi sama bangsa Skrull, Rudy nyaranin kalau Nick Fury buat manggil teman-teman kita, which is itu adalah para hero Avengers. Tapi di sini Nick Fury malah menolak karena jika Avengers terlibat, para Skrull bisa berpura-pura menjadi mereka dan membuat para hero ini bisa dicap sebagai teroris. Dimana ini adalah referensi langsung dari komik Secret Invasion yang menggambarkan bagaimana para Skrull sukses meniru para hero di bumi, termasuk para Avengers dan menggunakan identitas mereka untuk membuat kejahatan. Sehingga para hero ini akhirnya bisa dicap sebagai kriminal dan ditahan. Pertemuan ini akhirnya selesai dengan Rudy yang menyuruh Nick Fury untuk berhenti dan berusaha menangkapnya, juga memecatnya sebagai agen pemerintah Amerika. Alasan pertama karena Nick Fury meninggalkan Saber dan alasan kedua dia terlibat di insiden bom di Moskow. Ini tentunya tidak menghentikan langkah Nick Fury buat terus maju untuk menghentikan usaha-usaha dari Grafik dan gengnya untuk menginvasi bumi. Nah, dari gerak-geriknya Rudy ini agak sedikit mencurigakan yang bikin kita mikir bisa aja dia Skrull. Kan di series ini kita nggak bisa percaya siapapun ya. Kalau kita lihat dari pertemuan Rudy dan Nick Fury di episode ini, sebenarnya ada indikasi kalau Rudy adalah seorang Skrull. Yang di sini bisa terlihat dari sikapnya Rudy yang denial soal fakta invasi Skrull dan cenderung berusaha menghentikan Nick Fury dalam misi untuk melawan bangsa Skrull. Dimana pola yang sama juga terjadi di case-nya Everett Ross, yang di sini juga denial sama Agent Prescott yang mereveal teorinya tentang invasi bangsa Skrull. Tapi kalau Rudy adalah Skrull, harusnya Nick Fury bisa ngeh nih dengan perubahannya Rudy. Tapi terlepas dari itu, masih belum ada bukti yang kuat yang mengkonfirmasi kalau karakter Rudy ini adalah Skrull. Ya bisa juga bukan sih, karena kan di sini pemerintah Amerika digambarkan masih belum bisa di take over sama para Skrull. Jadi kita tunggu aja detail-detail lain soal misteri ini di episode berikutnya. Episode ini akhirnya ditutup dengan sebuah plot twist yang reveal kalau Nick Fury selama ini nikah sama Skrull. Nah, di film Captain America The Winter Soldier, Nick memang pernah bilang ke Captain America kalau dia punya istri dan pernah diusir sama istrinya. Nah, 10 tahun yang akan datang, sekarang nih akhirnya terreveal kalau Priscilla Fury, istrinya Nick Fury, ternyata adalah seorang Skrull wanita yang selama ini hidup bareng sejak kejadian di film Captain Marvel. Dilihat dari bentuk muka dan suaranya, sosok istrinya Nick Fury ini adalah Skrull wanita yang bernama Farah, yang sebelumnya membantu Nick Fury untuk merekrut para Skrull untuk menjadi mata-mata di tahun 1997. So bisa dibilang mereka di sini mungkin cinlok ya, yang bikin Nick Fury ini akhirnya sama Farah jadi jatuh cinta dan akhirnya menikah. Aduh, tapi masa nggak ngelihat bentukannya sih Nick Fury. Anyway, sebelum ketemu Nick di ending, kita bisa ngelihat Farah yang masih berada dalam bentuk Skrullnya. Tapi ketika Nick Fury datang, Farah otomatis langsung berubah menjadi manusia lagi. So pertanyaannya sekarang, ini yakin si Nick Fury kawin sama Skrull atau jangan-jangan dia ditipu sama Skrull? Dia disamarin sama istrinya sendiri. Melihat Nick Fury yang sudah menghabiskan 30 tahun waktunya bersama Farah, sebenarnya udah cukup bagi Nick Fury untuk mengenal
Farah luar dan dalam. Selain itu, basicnya Nick Fury juga adalah seorang agen rahasia yang cukup sering bersinggungan sama Skrull. So bisa juga dibilang kalau Nick Fury ini juga punya kemampuan untuk mengidentifikasi Skrull. Artinya Nick Fury tidak gampang ditipu. So tidak mungkin kalau Nick Fury ini ditipu sama Skrull yang menyamar jadi istrinya. So hampir bisa dipastikan kalau Nick Fury memang sengaja menikahi Farah, which is yang adalah seorang Skrull. Dan itu juga menjelaskan kenapa Nick Fury begitu mengerti dengan cara salamnya mereka dan begitu connect dengan Talos sebagai Skrull. Dan itu juga menjelaskan bagaimana Nick Fury begitu peduli dengan Skrull dan mau mencarikan mereka rumah. Anyway, saat ketemu sama istrinya ini, Nick Fury dan Priscilla punya semacam kebiasaan di mana sebelum mereka bermesraan, Priscilla selalu menyuruh Nick untuk memakai cincin kawinnya yang dia tinggal di rumah. Nah, alasan Nick Fury meninggalkan cincin kawinnya di rumah memang ini menimbulkan kesan kalau dia nggak punya orang yang dia sayang. Sehingga ini membuat Nick Fury jadi sosok yang kuat dan nggak punya kelemahan untuk diincar sama musuh-musuhnya. Ini juga adalah proses bagaimana dia melindungi istrinya sendiri. So, dengan terrevealnya Farah sebagai istrinya Nick Fury, ini tentunya akan membuat karakter ini punya peran penting untuk membantu Nick Fury mengatasi invasi dari bangsa Skrull. Dan dengan posisinya dulu sebagai perekrut mata-mata dari Skrull, Farah tentunya punya akses yang luas terhadap segala informasi terutama yang berhubungan dengan keberadaan para Skrull di bumi. Selain itu, hubungan antara Farah dan Nick Fury ternyata memang belum terreveal di antara para Skrull dan Graphic. Farah di sini bisa menjadi double agent nih untuk membackup Nick Fury dari bayang-bayang. Bahkan bukan tidak mungkin Farah akan menjadi secret weapon untuk mengakhiri usahanya Graphic menginvasi bumi. So itu dia semua hal yang bisa gue breakdown dari episode kedua Secret Invasion ini. Sorry kalau agak lama uploadnya, tapi kalau kalian punya teori atau kalian punya sesuatu untuk dibahas, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah sambil menunggu episode 3 yang bakal tayang besok ini. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Web Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.